adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Senin 14 Oktober 2024, hari Pekan Biasa ke-28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus Putramu yang tunggal telah melepaskan kami dari belenggu dosa dan dari maut. Semoga pengorbanannya membangkitkan semangat hidup baru untuk melayani Dikau dan sesama, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak yang mengerumuni dia, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, Injil pada hari ini mengisahkan tentang apa, Romo? Selamat pagi Lionel dan para pirsawan. Injil ditulis oleh Lukas yang menceritakan tentang, mungkin boleh katakan, kekecewaan Yesus. Kenapa? Apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang Yesus sudah terangkan, tidak dilihat. Jadi orang Yahudi itu seperti orang buta dan seperti orang tuli. Pada Yesus sudah memberikan yang luar biasa. Mempergandakan roti yang tidak biasa dibuat oleh para nabi, ya. Menyembuhkan orang gratis. Bahkan dia mencari kesempatan supaya orang-orang yang tidak mendapat kesempatan pada hari-hari biasa disembuhkan pada hari Sabat. Itulah kasih setia Yesus. Yang lebih daripada Yunus. Yunus itu hanya menceritakan tentang Yahweh yang baik. Sudah. Hanya bertobat. Ini sudah Yesus ajarkan. Dan sebelumnya Yohanes Pembaptis sudah menguraikan. Luruskanlah jalan Tuhan. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuli hati. Kita juga sama. Kita hanya dekat-dekat Yesus kalau ada yang maunya. Ya. Selebihnya lepas. Itulah sifat kita. Maka Injil pada hari ini mengkritisi kita juga. Seperti orang Yahudi tadi. Hanya mencari untungnya. Tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Sudah dalam kehidupan kita secara teknologis. Maju sekali bumi ini. Malah Yesus ditinggal. Tidak percaya lagi. Padahal Yesus lebih daripada Yunus. Yunus kan sudah mati selesai. Yesus ini sudah disalibkan.
bangkit dan sampai hari ini dia ada. Bahkan baru-baru ini dari daerah Arab ya, ada seorang tentara ya yang disadarkan bahwa dia mengatakan, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Banyak dosa-dosaku ku ampuni engkau. Dia menangis. Ya. Apakah kita harus punya pengalaman seperti itu? Dijamah oleh Yesus seperti Saulus menjadi Paulus? Sekiranya tidak perlu. Tapi melihat tanda-tanda kasih dalam diri orang tua kita yang mewakili Allah, guru-guru kita yang mewakili orang tua kita di sekolah, para pendamping kita. Nah, kita harus melihat bahwa ada sesuatu positif yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ungkapannya adalah, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena engkau sudah memberikan kepadaku orang tua yang baik hati, yang berjuang setengah mati. Guru-guru yang tekun setiap hari memberikan pelajaran. Para pendamping kami juga tidak dibayar tapi terus mereka memberikan yang terbaik. Nah, itulah ungkapan syukur kita. Maka mari kita terus berdoa supaya kita sadar bahwa selama ini Tuhan terus memberikan pengampunan akan dosa-dosa kita. Tuhan terus memberikan yang terbaik yang kita perlukan setiap hari. Ya. Maka kita harus punya relasi yang dekat dengan Tuhan sehingga kita menjadi sensitif peka, bisa melihat tanda-tanda kasih Tuhan. Dan Injil pada hari ini ya, membuat perbandingan agar kita tidak beku kaku, ya, sombong angkuh, anggap Tuhan tidak ada, tetapi melihat langkah demi langkah, nafas demi nafas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu karunia kehidupan, di mana kita diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini bersama dengan semua orang, sehingga kita harus saling kasih mengasihi, ampun mengampuni, berjalan bersama kepada Yesus dalam sukacita. Tuhan memberkati.